Halo teman-teman semuanya, sorry menyita waktu teman-teman. Ah, cukup nggak well malam hari ini. Padahal topik kita well nih. Oke, aku coba invite langsung terlebih dahulu ya. Dan senang sekali lagi berjumpa dengan teman-teman semua malam hari ini. Teman-teman yang sudah hadir, thank you. Yang sudah kembali seperti Bu Evi, sudah kembali. Kak Regi Leo, halo Kak. Nama akunnya cewek underscore KTH nih. Halo, ada akun atas nama NTGR, halo. Dan Pendeven juga join, KTR juga join. Thank you banyak teman-teman yang sudah join malam hari ini. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi mungkin kita mulai dari kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan aku Ray, aku yang akan menjadi host di Sabda Youth. Harapannya teman-teman sudah mengenal aku. Kalau sudah sering nonton Sabda Youth ya. Dan ketiga rekanku akan memperkenalkan diri, mulai dari Flo, terus nanti Mas Dian, dan Mbak Santi. Silakan, Flo. Halo semuanya, perkenalin nama aku Flora Gita Milagros. Biasanya sih dipanggil Floren. Dan status aku untuk sekarang baru lulus SMA dan kesibukannya untuk mencari kerja sih gitu. Mantap. Semoga nanti tiba-tiba ada yang komentar nawarin pekerjaannya. Amin. Silakan, Mas Dian. Ya, malam. Shalom teman-teman semua. Ya, saya Dian Wijaya dari Surabaya. Terus sehari-harinya sebagai full timer di Gereja Mawar Saron Surabaya. Ya, senang sekali bisa bergabung, diundang kembali sama Kak Re. Semoga jadi berkat ya malam Amin. hari ini. Thank you, Mbak Santi. Silakan. Shalom teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan saya Santi, saya saat ini melayani juga di Sabda, temannya Re. Ya, semoga malam ini juga bisa jadi berkat bersama rekan-rekan yang lain untuk di dalam Sabda Youth malam ini. Ya. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join, yang baru pertama kali nonton Sabda Youth, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth. Sabda Youth itu apa sih? Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, membahas topik-topik kekinian yang relate dengan anak muda, yang menarik juga, yang mungkin juga jarang dibahas gitu ya. Dan kami pandang dari sudut pandang Alkitabiah, karena ini sesuai dengan visi dari Sabda Youth sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Aku jelaskan secara singkat, kiranya menolong kita untuk memahami Sabda Youth jauh lebih dalam. Dan ini konsepnya kita diskusi, kita ngobrol. Jadi bukan hanya kami berempat yang ngobrol ya teman-teman. Teman-teman di rumah silahkan juga nanti ikutan nimbrung gitu. Ikut memberi komentar, memberi pertanyaan, memberi pendapat. Intinya kalian ya, bukan hanya kami yang ada di frame aja, tapi teman-teman di rumah juga kami ajak diskusi. Nah, senang sekali malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, berdiskusi bersama, dan topik kita malam hari ini adalah life well lived. Penasaran kan apa artinya? Pantengin terus sampai akhir. Kita doa dulu sebelum kita memulai diskusi kita malam hari ini. Kak Flo boleh memimpin kita dalam doa. Oke, aku akan memimpin doa buat hari ini. Mari teman-teman kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat hari ini. Kami dapat berkumpul bersama untuk membahas topik malam hari ini. Kiranya topik malam hari ini dapat memberkati setiap penonton yang akan menonton siaran kami ya Bapak. Dan kami serahkan semua setiap hamba-hamba-Mu ini, biarkan kami dapat bekerja dan Engkau yang menuntun kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Flo. Dan teman-teman di rumah, seperti yang aku bilang tadi, topik kita life well lived. Life well lived malam hari ini itu kita akan ngebahas kurang lebih itu bagaimana sih anak muda kita semua yang masih muda ya. Kita kan masih muda ya, amin. Anak Masih muda muda. kita ini ngebahas atau menggunakan waktu kita gitu sehari-hari. Bagaimana kita mengisi waktu kita, menggunakan hidup kita. Nah, itu kita akan diskusikan bareng-bareng. Nah, menurutku secara pribadi nih teman-teman, anak muda atau kita semua tuh biasanya, khususnya kalau lagi jomblo gitu, dan bahkan mungkin yang pacaran juga nggak menutup kemungkinan, itu banyak waktu yang dihabiskan tuh di kalau nggak kerja gitu ya, kalau nggak kerja ya kuliah atau kesibukan-kesibukan yang lain, bahkan main game, main HP atau
sekedar ngobrol dengan teman-teman, main gitu, nongkrong dan segala macamnya. Banyak lah. Nah, aku mau tanya lah, sebagai anak muda nih, kita nih, nah, biasanya tuh kita ngapain aja tuh untuk mengisi waktu selain di luar pekerjaan dan perkuliahan? Silakan. Oke, mulai dari aku dulu ya. Kalau Ya. aku dari pengalaman pribadi aku sendiri, selain main HP, ya aku biasanya lebih ngeluangin waktu di gereja. Jadi aku Hmm. bisa eh, di bidang pelayanan, di dance atau apapun itu, terus lebih ke arah mungkin nongkrong ya sama teman-teman juga gitu. Mantap, mantap, nice. Ya, Ya, aku ya. Jadi kalau aku sih dulu waktu masih single gitu ya. Jadi seringnya sih kalau ada waktu luang ya main gitu ya ke rumah temen gitu. Ya pengennya sih ngobrol-ngobrol gitu di rumahnya gitu. Cuman kadang kalau yang didatengin ternyata juga lagi bosen gitu di rumah ya udah akhirnya kita keluar mungkin kita makan gitu terus ya tetap akhirnya ngobrol gitu sharing-sharing ya apa aja gitu yang dialamin dan ya ada manfaatnya juga bisa jadi fresh gitu. ya, Ya, kalau aku sih ya setelah kerja biasanya sih ya pulang gitu ya paling baca-baca buku sama main gitar. Ya kalau ada teman ngajakin itu ya olahraga juga sih, kadang badminton, mungkin dari teman-teman juga sama ya. Ada yang suka badminton malam-malam itu, wah enak banget tuh. Jadi capek, sekalian capek, tapi nanti pulangnya bisa tidurnya pules. Gitu sih sehari-harinya Karin. ya, oke ya. Itu ya teman-teman. Nah ini ada tanggapan dari Kak Michelle yang beberapa waktu lalu juga menemani kita ya di live Instagram ya. Jadi Kak Michelle mengatakan bersosialisasi nih sama teman-teman asrama. Dan itu aku relate juga karena aku pernah jadi anak asrama. Dulu waktu di asrama tuh ya hiburannya apa selain dari ngobrol teman antar kamar gitu. Aku sering kunjungan ke kamar-kamar hanya untuk ngobrol-ngobrol bercanda-canda kalau ada waktu kosong. Tapi di zaman sekarang mungkin bisa dibilang balas dendam ya. Dulu waktu di asrama nggak boleh pakai HP, sekarang pakai HP, jadi lebih banyak ngisi waktunya dengan HP gitu. Bekerja pakai HP, di luar pekerjaan pun masih HP juga. Itu yang aku biasa gunakan waktuku. Bahkan teman-teman mungkin di rumah juga ada yang relate gitu dengan hal itu. Terus sih, ya. Ya, tadi karena ini ya Kak Michelle ya tadi ya dia sharing kan yang tentang apa sosialisasi gitu ya sama teman-teman gitu. Aku pikir anak-anak muda juga masih ada loh yang sosialisasinya nggak cuma sama teman-teman tapi juga sama keluarga. Kalau apalagi kalau ini ya sekolahnya di luar kota pasti telepon-teleponan nih sama ortunya sama kakaknya gitu. Dan itu aku pikir juga sangat penting gitu ya berkualitas. Ya, betul. Sepakat sih sama Mbak Santi. Memang sosialisasi bisa dilakukan, apalagi zaman sekarang HP gitu ya. Jadi bukan hanya untuk main game, tapi untuk bersosial juga. Bahkan yang anak rantau gitu. Aku rantau tapi nggak jauh-jauh, Solo Kediri aja. Tapi tetap aku manfaatkan HP itu untuk telepon keluarga, eh, cari tahu atau mendengarkan kabar mereka dan segala macam. Menarik sih memang kalau bicara soal HP gitu. Ya. Iya, kalau ngomongin tentang HP ya pasti ini ya kita nggak bisa lepas dari internet gitu ya. Apalagi sekarang kan kita ada di era digital gitu. Kalau dulu sih kan ngobrolnya tuh ya ketemu sama temen gitu ya tatap muka gitu kan. Kalau sekarang ya pastinya kita bisa ini ya ngobrolnya lewat video call, lewat yang lainnya gitu ya. Bahkan kita bisa meeting bareng gitu online gitu ya. Nah, cuman ini nih yang perlu kita apa ya pikirkan juga karena kan kalau menurut statistik nih ya anak-anak muda itu kan banyak gitu ya yang pakai HP Hmm. sehari aja bisa berapa nih 6 sampai 7 jam gitu ya bahkan mungkin bisa Hmm. lebih juga jadi ya mau nggak mau tetap itu ada dampaknya gitu ya bagi hidup kita gitu. Kalau kita apa namanya hidup di dunia maya gitu. Cuman ini sih aku jadi penasaran gitu menurut teman-teman nih dampaknya apa gitu kita kalau apa hidup di dunia maya gitu apalagi sehari bisa sekian jam gitu. Gimana nih menurut teman-teman? Iya. Jadi kalau menurut aku Mbak Sandi ya 6 sampai 8 jam itu terasa memang
karena ya ada dampak positifnya juga sih yang pasti ya. Tapi kita juga bisa memperhatikan juga dampak negatif. Nah, kalau bagi aku sendiri sih dampak positifnya dengan adanya HP yang pasti internet ya. Kalau HP doang nggak ada internetnya juga percuma gitu. Nah, yang dimaksudkan di sini internet ya. Nah, jadi dampaknya sih kalau internet itu ya informasi lebih terbuka luas, Ya. terus yang jauh itu jadi semakin dekat dan semakin nyata kayak gini tatap muka gitu kan. Semua informasi kita bisa belajar banyak hal gitu kan. Dan semuanya itu dalam tanda kutip relatif gratis gitu kan. Seperti itu. Nah, itu dampak positifnya sih, kita nggak bisa pungkiri ya, dan banyak dipakai juga. Tapi dampak negatifnya itu ya, kalau aku pribadi sih merasakan bahwa kita nih jadi orang yang buru-buru pengen cepet gitu ya, gara-gara internet ini. Lambat dikit gitu, rasanya gimana gitu kan. Dan itu berdampak ke kehidupan nyata, pengennya cepet-cepet, padahal kan semuanya ada proses gitu sih. Dan ini cukup memberi dampak negatif juga buat Ya. saya, kalau menurut saya gitu sih. Ya, betul ya. Tentu ada positif negatifnya gitu. Apa yang jadi di kita lakukan sekarang lah gitu di dunia internet gitu. Banyak hal yang positif bisa kita dapatkan, ada hal yang negatif juga. Khususnya hal-hal negatif tuh biasanya penyakit digital tuh. Sekarang tuh lagi, bukan sekarang juga sih, beberapa waktu lalu ngetren tuh FOMO gitu ya. Itu juga salah satu dampak negatif dari internet gitu. Karena ngetren jadi semua ikut-ikutan dan segala macamnya gitu ya. Dan itu sebetulnya Sabdayut sendiri sudah bahas gitu, penyakit-penyakit digital. Banyak sekali dampak dari digital ini, penyakit-penyakitnya, FOMO tadi, YOLO juga, JOMO juga. Dan teman-teman bisa cek gitu di Instagramnya Sabda Resources maupun di situsnya live.sabda.org di bagian IG arsip itu ada teman-teman. Silahkan kunjungi dan menarik pembahasannya tentang penyakit digital kalau memang teman-teman tertarik dengan berbagai dampak negatif ini. Gimana menurut Flo? Ini belum bersuara nih, kami pengen dengar nih. Kalau menurut aku sendiri sih eh, bisa pro kontra ya. Kan jadi kalau di sekolah emang karena mengandalkan HP setiap hari, jadi kayak kecanduan sih jatuhnya. Cuman kalau diarahkan untuk dampak positifnya, untuk kehidupan aku sekarang, aku bisa menggunakan HP untuk mencari kerja dan bisa melamar kerja ini tuh gampang banget kan, tinggal Ya, cari lowongan, search di Google dan bisa kirim lewat email gitu. Itu sih kalau dari aku. Ya, aku ya, nambahin ya. Setuju sih ya tadi ya, mulai dari Kak Dian gitu ya, tadi sempat mention gitu kan, apa yang dilakukan, apa yang didapat atau dampak dunia maya itu juga berpengaruh gitu di dunia nyata kita gitu. Terus tadi si Ray tentang penyakit digital, terus juga Kak Floren tadi ya tentang kecanduan gitu. Aku pikir kalau misalnya sampai ada penyakit digital nih, berarti kan harusnya kita itu ngerti ya gimana ya supaya kita nggak kena penyakit digital itu tadi gitu kan. Berarti kan pasti ada sesuatu yang mesti kita apa ya kak kita atur, kak kita pikirkan supaya kalau kasarnya orang mau hidup tuh biar aku nggak sakit flu gitu misalnya, aku ya harus gini jangan sampai gitu gitu. Nah kira-kira nih menurut teman-teman gimana gitu supaya kita nggak kena penyakit digital gitu. aku ya teman-teman boleh sedikit sebelum aku ngejawab bagaimana supaya kita mengantisipasi lah ya. Kalau kata orang sekarang kan lebih baik eh, apa Mencegah. antisipasi ya daripada mengobati, Nah, mencegah daripada mengobati. Nah itu. Ya, Cuman tadi yang Flo bilang tadi dunia digital atau handphone itu bikin kecanduan dan itu memang benar. Jadi adiksinya itu yang memang susah dilawan gitu. Dan bikin kalau sudah kecanduan, kalau orang sudah kecanduan tuh biasanya cenderung akan melekat di situ gitu. Dan tendensinya ya terus ke situ. Mau makan cek handphone, ini aku ngalami sendiri. Makan cek handphone sambil scroll ya, ya. TikTok. Dan bahkan sekarang ada HP yang ditaruh dengan gestur gini aja sudah bisa scroll TikTok gitu. Itu memang ya dunia sekarang diciptakan untuk menciptakan kecanduan gitu, atau HP-HP sekarang tuh diciptakan untuk supaya kita candu menghabiskan banyak waktu di situ gitu. Dan cara mengatasinya bagiku ya memang harus antisipasi diri sih, kesadaran diri untuk pikiran
pribadi itu harus tetap dijaga gitu. Itu sih sedikit dariku. Iya. Jadi paling nggak tahu batasnya Oke, gitu aku ya Kak setuju ya. juga. Oke, lanjut. Siapa dulu? Boleh, Floren dulu. Menarik ini, kecanduan ini. Kalau dari aku sendiri, kalau kecanduan itu mungkin lebih bisa diatur ya, kan karena HP lebih gampang bisa diatur jamnya. Ya. Jadi ada jam-jam tertentu kita atur mungkin sehari berapa jam gunakan HP, sisanya kita bisa produktif lagi gitu, lebih aktif lagi. Mungkin contoh aja kayak baca buku, kan aku juga suka nih baca novel gitu. Itu sih. Ya. Iya, berarti harus tahu batas gitu ya. Kita yang ngatur batasnya sih, kapan itu dipakai, kapan itu enggak gitu kan ya. Tapi kalau aku pribadi sih kadang untuk HP gitu ya, kadang kalau kita main Instagram gitu, kita malah ngecek berapa yang like gitu sih. Dan ini bertambah juga, jadi dikit-dikit lihat. Jadi yang dulunya nggak kecanduan jadi kecanduan. Pengen tahu sih ini yang like berapa. Itu mungkin penyakit FOMO gitu ya, Kari ya. Iya, salah satunya gitu, karena akhirnya Hmm. itu membuat kita berusaha dikenal, berusaha rame gitu ya, dan cenderungnya kita berusaha dipuji. Salah satu dampak negatifnya ya seperti itu juga ya, balik lagi ya, semua itu diciptakan oleh sistem, dan sistem itu cukup berbahaya kalau kita nggak antisipasi. Tadi sepakat dengan Kak Flo gitu, manajemen waktu dan penyeimbangan gitu antara dunia maya, dunia digital dengan dunia sekarang gitu. Itu sih menurutku. Dan ini ada satu pertanyaan menarik dari Bu Evi. Kalau produktifnya dengan HP, gimana dong? Nah, gimana menurut teman-teman? Silakan bagikan pendapatnya. Karena memang HP kayaknya nggak bisa dilepaskan, dan sekarang pun produktif gitu. Bisa cuan juga di situ ya kan? Iya. Silakan. Menurut teman-teman gimana? Emang mau jawab? Oke, aku coba jawab ya. Silakan. Ya kalau menurut aku sih nggak salah ya, maksudnya produktif dengan HP gitu, karena ya mau nggak mau memang HP itu bikin kita jadi lebih mudah, karena kan Ya. tidak hanya media sosial yang ada di HP, tapi ada email lah, ada yang lain gitu, yang itu menunjang untuk bekerja, untuk yang lainnya bisa lebih cepat, bisa lebih banyak komunikasi lancar gitu ya. Jadi bagi aku ya balik lagi ke tujuannya, ke motivasi kita, fokus kita gitu ya. Aku pikir kalau kalau menggunakan HP, tapi itu benar-benar bisa membuat kita jadi produktif, jadi lebih berguna, jadi lebih bisa menjadi berkat. Aku pikir itu kita bisa bisa memanfaatkan teknologi sekarang, device-nya sekarang itu dengan bijaksana. Aku pikir itu sih. Iya. Ya. Ya. Setuju sih sama tadi pendapatnya. Jadi kalau memang HP produktif ya memang harusnya sampai dimaksimalkan seperti itu. Karena nama smartphone sekarang udah canggih banget ya. Udah kayak PC kecil gitu. Wah, canggihnya udah ampun gitu. Jadi semuanya kamera, video semua bisa diproduksi di sini gitu. Dan tinggal enak aja langsung push itu bisa buat internet marketing dan segalanya. Nah, cuannya juga banyak juga sih. Itu sih. Setuju sih kalau HP buat produktif. Ya. Menurut lo gimana? Nah, Kalau menurut aku sendiri sih, kalau produktifnya dengan HP itu ya kita yang bisa menangani diri kita sendiri untuk membatasi lebih tepatnya. Kalau emang dunia pekerjaan di HP, ya udah kita bisa maksimalin. Oh, ini untuk kerja gitu, bukan untuk hal lainnya. Kalau misalnya kita gunakan untuk hal lainnya, malah menurut aku pribadi itu malah membuang-buang waktu. Dan pastinya dampak negatif itu akan muncul dari HP itu sendiri gitu. Nah, setuju, betul. Memang tergantung pribadi. Tapi kata kuncinya tadi itu sebetulnya bagiku adalah produktifnya gitu. Nah, itu. Kalau apapun dunia digital, bukan hanya HP, laptop, dan segala macamnya yang mungkin membawa dampak buruk, tapi kalau kita manfaatkan secara produktif, ya bagiku it's fine gitu. Apa yang salah? Selagi itu memang produktif. Kalau hanya buang-buang waktu, nah
Aku sempat baca satu buah artikel karena aku sedang siapkan juga bahan untuk kelas di Sabda. Teman-teman boleh ikuti kelas eh, disiplin rohani, PDR, persiapan disiplin rohani gitu. Nah, teman-teman, Pembentukan. oh ya pembentukan, sorry. Pembentukan disiplin rohani. Nah, itu salah satunya bagaimana mengisi waktu gitu. Atau menggunakan waktu lebih tepatnya. Jadi mengisi dan menggunakan tuh beda gitu. Ketika kita hanya eh, mengisi waktu, cenderung kita buang dengan sia-sia. Tapi menggunakan waktu kita lakukan secara produktif gitu. Nah, itu sih menarik. Flo sudah senyum, Oke, sudah ready. Silakan, Flo. oke. Kalau untuk aku mau nambahin sih sebenarnya. Kalau untuk kedepannya untuk mengisi waktu, kalau merasa kedepannya tuh, oh aku lebih cocok nih produktifnya kehidupanku lebih ke arah main HP atau apapun itu. Coba diubah lagi. Soalnya emang era sekarang itu bergantung sama teknologi. Kita nggak bisa mengelak itu. Cuman coba kalau kita memperluas lagi wawasan dengan mungkin menggunakan buku salah satunya itu jauh lebih apa ya lebih kita bisa lebih refresh lagi untuk otak kita gitu kan. Terus kita juga nggak terlalu kecanduan ke arah HP, apa-apa harus HP itu. Jadi kayak aku sih lebih menyarankan itu buku karena mau nggak mau, kalaupun nanti teknologi pun itu bisa rusak gitu. Hmm, Sedangkan buku kita bisa baca buku bertahan lama gitu. ya, tapi kan sekarang trennya gitu ya. Buku-buku pun jadi PDF, jadi e-book gitu. Gimana? Tetap aja balik lagi Lagi ke ke Eh, HP HP. ya. Iya, iya. Bahkan koran tertulis pun sekarang kayaknya udah jarang. Sekarang banyak-banyak kanal berita gitu yang Betul. Lebih hot-hot cepat langsung lagi ya aja. Ya, update-nya lebih ya. cepat ya update-nya. Kalau koran tuh tunggu sehari biasanya. Koran tuh berita Betul. kemarin jadi berita hari ini. Gitu. Tapi kalau internet lebih cepat gimana? Karena memang trennya seperti itu ya. Gitu. Ya, masih banyak juga sebetulnya tren-tren media sosial yang ada. ya, oke. Mungkin ada yang mau nambahin lagi mungkin dari kakak-kakak gitu. Oke, Oke. Ya, Mbak jadi Santi. aku pikir tren di media sosial itu banyak banget gitu ya, nggak cuma tren sosial aja gitu, tapi bisa jadi tren pengajaran nih, mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin tren yang lain gitu. Jadi memang banyak sekali yang disajikan gitu ya di dunia maya gitu. Jadi ya kita mau nggak mau setiap saat disuguhi banyak hal dengan banyak kemasan dan semua sudah hampir online, semua bisa di online kan, gitu aja sih. Oke, ya teman-teman. Memang kalau bicara tren nggak ada habisnya ya. Banyak sekali bahkan yang sekarang lagi ngetren tuh. Kalau teman-teman ikuti juga di media sosial tuh Kristen progresif ya. Teman-teman mungkin pernah mendengarkannya. Kristen progresif tuh sangat wah ngetren tuh dan banyak juga yang pro kontra dan segala macamnya gitu. Baik yang tua, baik yang muda semua ikut ambil bagian untuk sekedar mempelajari atau bahkan memberi pendapatnya, memberi komentarnya dan itu cukup masif di era sekarang gitu. Tren ajaran-ajaran semacam Kristen progresif itu semakin disebar luaskan karena memang mudahnya sosial media yang ada gitu ya. Jadi menurutku pribadi sih ajaran ini kurang alkitabiah atau bahkan bisa aku bilang nggak alkitabiah gitu. Menurut teman-teman sendiri gimana tuh? Silakan. Eh, Ya, aku coba ya, jawab kalau nih. oke, Santi. Ya, Menarik ya. Silakan Mbak eh, Santi dulu. iya karena aku juga sempat ini ya sempat baca-baca gitu ya beberapa tentang hal Hmm. ini gitu. Jadi bagi aku nih
kalau misal ngomongin tentang Kristen progresif gitu ya, ini kurang, ini nggak pas gitu ya. Karena yang paling jelas tuh kayak tidak mengutamakan Yesus, tidak menganggap atau ya tidak menganggap atau tidak mengakui gitu ya bahwa Yesus tuh satu-satunya juru selamat gitu, dan mungkin lebih banyak ke ini ya, ke satu keyakinan bahwa kalau banyak berbuat baik gitu ya nanti bisa selamat lah, meski dengan ukuran manusia yang berbeda-beda gitu. Ya itu sih. Jadi bagi aku selama tidak mengutamakan Tuhan atau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya itu nggak sejalan sih dengan firman Tuhan itu. Iya, setuju sih sama Mbak Santi ya. Jadi kalau pengajaran itu kita bisa tahu apakah itu sudah melenceng, apakah itu benar. Ya kita mungkin bisa lihat kalau istilahnya itu ada core. Nah, core-nya itu kan kalau di Kristen namanya Kristen kan. Tapi kalau kita lihat Kristen progresif itu core-nya udah seolah-olah benar, tapi menyimpang. Nah, ini seringkali kan itu ya. Ini tipis sekali menangnya gitu kan. Jadi seolah-olah menyatakan bahwa Allah itu kasih benar, ya kan? Allah itu Allah yang baik benar. Nah, tapi apakah Allah yang baik itu seringkali kan ada lihat kok ada orang yang baik tapi nggak kenal Kristus itu lah, yuk masuk neraka kan gitu. Artinya masuk surga kan. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah kalau saya pribadi sih melenceng. Ya. Karena sebenarnya Allah kita itu kan Allah yang ya sempurna ya. Kita juga diciptakan Tuhan itu segambar gitu kan. Nah, jadi surga itu kalau isinya cuma orang baik, saya rasa kurang ya benar tapi kurang tepat juga. Nah, karena surga itu isinya ya orang-orang berdosa yang sudah ditebus Kristus, dan ini orang-orang sudah sempurna gitu kan, disempurnakan oleh Yesus. Nah ini kalau orang berdosa disempurnakan kan nggak mungkin kalau nggak ada patternnya, kalau nggak ada yang menebus, terus nggak ada Roh Kudus yang ketiganya itu yang membuat keselamatan itu jadi penuh gitu. Nah kalau sudah core-nya udah nggak tepat, nah apalagi nanti sistem berdoanya juga dipertanyakan, itu doanya yang harus kayak gini kemana gitu, nggak jelas juga. Seperti itu sih ya, sebenarnya cukup jelas sih seperti itu sih kalau saya pribadi ya, gitu sih Karin. Nah, ya, sepakat dengan Mas Dian. Karena sepakat juga dengan yang Kak Roma sampaikan nih. Pesat 100%, yakin deh aku. Wah, artinya mantep banget nih. Karena Kak Roma nyambung, ini ajaran liberal gitu yang dikemas di zaman sekarang. Dan aku juga sepakat akan hal itu gitu. Karena memang kelihatannya Kristen, padahal bukan. Progresif aja, Kristennya hilang gitu. Menekankan kasih Allah dan melupakan keadilannya gitu. Karena harus balance ya, kasih dan keadilan itu. Karena Allah itu kasih, tapi juga dia adil gitu. Yang berdosa dihukum, yang bertobat dikasihi gitu, ditolong gitu ya. Ya, itu sih menurutku. Flo, gimana? Nah, suara Kak? Oke, gas. Ini kan Kak Roma tuh bilang, wah sesat tuh. Sesat 100% yakin deh gitu kan. Ya boleh dikatakan ajaran sesat sih. Karena emang keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kan firman Tuhan ada standar kan untuk kita masing-masing pribadi. Cuman kan sekarang itu udah mulai ke era, bukan ke era sih, lebih sekarang adalah zaman untuk pengenapan firman Allah di akhir zaman gitu kan. Untuk yang muncul Kristen progresif itu pun udah termasuk ajaran sesat itu. Timbul-timbulnya ajaran sesat itu emang udah akan digenapi emang di zaman sekarang gitu. Kalau menurut aku. Tuh. Ya. Nah, terus menurut teman-teman sendiri nih, bicara tentang Kristen progresif, bagaimana memfilter tren-tren negatif seperti Kristen progresif itu sendiri, dan tren yang lain ya, nggak menutup kemungkinan. Jangan hanya terpaku sama satu tren, karena banyak juga ajaran-ajaran yang serupa gitu, bukan hanya Kristen progresif aja, yang lagi rame memang seperti itu, tapi banyak tren-tren negatif. Nah, bagaimana kita memfilternya? Mungkin teman-teman boleh bagikan nih, sharekan. Silakan. Ya, saya Kari ya. Jadi memang kalau mau menyikapi tren ya untuk pengajaran yang melenceng dan sebagainya, yaitu kita kembali harus banyak-banyak berdoa dan baca firman. Terlebih lagi kalau kita aktif di gereja, itu ada komunitas, itu sangat sangat membantu ya. Ada kakak-kakak mungkin yang bisa
memahami bahwa mungkin kenal Tuhan lebih dulu dan bisa menafsirkan Alkitab itu dengan lebih baik, ya kita bisa tanya. Nah, tentunya di situ sih jadi filternya itu banyak gitu sih. Kalau ada komunitas rohani di gereja juga, nah itu salah satunya filter yang paling mantap gitu sih. Ya, betul. Ya, aku nambahin dikit ya. Setuju dengan yang disampaikan Kak Dian gitu. Tapi di satu sisi mungkin kalau apa namanya kita lihat gitu ya di medsos kita, oh tiba-tiba ada konten kayak gitu ya. Ya intinya sih kalau aku jangan mudah percaya gitu ya dengan semua yang dibaca, dilihat gitu karena ya semua itu tetap harus diverifikasi gitu. Apalagi kalau itu tentang apa namanya firman Tuhan gitu ya itu bisa menjadi filter utama gitu kalau memang tidak sesuai ya berarti memang itu sesat gitu. Terus juga kalau secara teknis nih karena ini media sosial gitu ya kalau kita sekali dua kali gitu lihat konten kok ini konten ini muncul terus gitu ya kita tetap harus ini aja udah di blok atau di mute atau apa jadi ya udah tahu gitu ya jangan dijadiin input kita setiap hari. Jadi ya tetap harus dihindari lah kalau memang kita tahu itu sesat ya udah dihindari aja. Ikutin akun-akun yang positif, yang inspiratif dan bisa membangun kita. Ya. Aku setuju banget nih sama Mbak Santi untuk memfilternya dengan cara seperti itu karena kita sendiri juga tahu kebenaran firman Allah itu seperti apa kan. Jadi dari diri kita itu, oh kalau ini kontennya nggak baik, oh ini melenceng ke arah sana, berarti kita harus menjaga diri, kita bisa menolak itu atau tidak like, ya itu sih meminimalisir untuk konten-konten seperti itu. Gitu. Ya. Oke. Ya, jadi kembali lagi ya. Jadi kalau kita perlu memfilter dan segalanya itu kan tujuannya supaya kita ini bisa live well live itu tadi seperti itu ya. Nah, seringkali kalau kita kembalikan lagi ke medsos kebenaran informasi dan segalanya itu kadang kok gerak-gerak ada yang benar ada yang enggak gitu kan. Nah, hingga akhirnya kita banyak hal informasi-informasi itu juga membuat kita seolah-olah kecanduan sama sosmed ini ya. Bahkan kita udah scroll itu udah nggak tahu apa yang di scroll tiba-tiba yang kita nggak ingin tiba-tiba muncul di situ kalau di IG kan gitu ya. Nah, seringkali hal-hal ini yang membuat kita nggak kembali lagi nggak live well live itu tadi ya. Nah, jadi bagaimana sih kita anak-anak muda itu harusnya kembali lagi ke masa depan ini mau dibawa kemana gitu kan. Nah, kalau di masa sekarang aja kita nggak bisa siapin, nah gimana nanti di masa depan. Nah, contohnya beberapa waktu lalu itu banyak juga sharing-sharing yang capek nggak tidur gitu kan. Nah, begitu ditanya kenapa nggak tidur gitu, ngerjain tugas nggak, ternyata internetan sampai tidur jam 2 jam 3 gitu. Itu kan nggak produktif sama sekali gitu sih. Nah, ini ya semoga aja nanti bisa dengan hal ini kita bisa apa ya, kita bisa tahu kembali apa yang menjadi prioritas gitu kan. Nah, jadi gimana sih usulan dari teman-teman sih supaya kita bisa kembali hidup untuk mengisinya menjadi live well live itu tadi. Nah, kira-kira gimana nih? Oke ya teman-teman. Mengisi tadi ya, seperti yang aku sudah spill tadi, mengisi dan menggunakan waktu. Aku lebih sepakat dengan menggunakan waktu. Kita gunakan waktu gitu. Karena memang sedikit aku mundur di zaman sekarang banyak ajaran lagi sesat dan bahkan seperti yang Bu Evi katakan ajaran sesat sebetulnya sudah ada sejak lama gitu. Dari zaman Rasul Paulus bahkan sebelum Rasul Paulus pun sudah ada ajaran sesat dan banyak ajaran sesat gitu. Dan bagaimana kita menggunakan waktunya gitu supaya benar-benar nih life well live gitu ya, hidup kita terisi penuh gitu ya, supaya nggak menyesal juga. Ini Bu Evi juga punya tips, aku mau pakai nih komentar Bu Evi. Manfaatkan waktu untuk kita buat konten yang membawa kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi produser, jangan hanya konsumer aja, jadi jangan konsumen aja, tapi produksilah. Nah itu menarik sekali untuk tadi balik lagi yang Bu Evi juga katakan produktif tadi. Nah itu memang harus kita manfaatkan sih supaya hidup kita penuh, ya kita produksilah gitu. Jangan hanya
maunya diisi atau konsumsi gitu. Kalaupun kita mengisi ya kita pilih yang berkualitas gitu. Banyak sekarang akun-akun rohani yang bisa kita follow gitu ya. Itu salah satunya juga bisa membentuk kita, membangun komunitas juga gitu, membentuk fondasi iman kita supaya bisa bertumbuh. Ya kita follow lah hal-hal seperti itu. Meskipun apa namanya algoritma Instagram juga sudah berubah ya. Kalau dulu yang kita follow yang muncul, sekarang nggak follow, nggak ngeklik pun bisa muncul gitu. Iya. Ya kita counter lah dengan hal-hal seperti itu tadi. Ya kita perbanyak follow-follow hal-hal yang memang positif dan membangun untuk kita. Itu sih dari gue. Ya, aku nambahin ya. Ya. Kalau aku sih menurutku ya supaya hidup anak muda itu bisa ditata, terus bisa memiliki hidup yang penuh gitu ya. Ya pastinya balik lagi ke firman Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, taat, terus juga kita itu kan sebenarnya cenderung suka dikasih gitu ya. Jadi dalam artian kita ada di internet pun kita kecenderungannya itu pengen dapat sesuatu gitu yang berguna gitu. Tapi kita coba gitu ya dari sudut pandang yang lain gitu. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan gitu, kita harus bisa mengekspresikan iman kita gitu. Nggak cuma secara offline gitu, tapi juga secara online itu bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau biasanya kita sharing gitu dengan teman-teman gereja ya bisa di-sharingkan di dunia online gitu. Jadi ya tren-tren yang negatif itu tetap ada gitu ya, tapi kan kita juga bisa jadi terang gitu Ya, untuk ya. bisa memberikan tren-tren yang menjadi terang, menjadi berkat dan bisa membawa orang lain itu bisa mengenal Tuhan. Itu sih dari aku. Oke, Ayo, Flo. kalau dari aku sendiri aku juga mau nambahin sedikit sih. Untuk kedepannya biar kita juga nggak kecanduan juga. Kalau aku dari pribadi aku bergabung di komunitas gereja, jadi aku bisa lebih dekat lagi gimana caranya mengatur waktu, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Kan dengan komunitas itu teman-teman bisa mendukung gitu, support satu sama lain, berdoa bersama gitu kan. Jadi kayak lebih enak aja gitu buat kedepannya. Nah, bicara tentang komunitas nih teman-teman, banyak juga yang sebetulnya sekarang tuh sudah tersedia komunitas, tapi kurang diminati juga gitu, atau sedikit diminati oleh anak-anak muda gitu, dengan berbagai alasan. Mungkin seperti yang Kak Roma bilang, lebih memilih untuk scroll-scroll dibanding ikut komunitas gitu, atau segala macamnya. Dan bahkan Kak Roma punya pertanyaan menarik nih untuk kita. Scroll-scroll terus dosa nggak, Kak? Kalau menurutku sih, nanti teman-teman bisa tambahin. Patokanku segala yang nggak tertulis tuh, patokanku cuma satu Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun gitu. Jadi patokanku berguna dan membangun itu. Jadi mau scroll berjam-jam, ya apa gunanya gitu. Apakah itu membangun untuk diri kita? Sepertinya sih enggak ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain atau mau nambahin silakan. Ya, kalau dari aku pribadi sih tentang dosa nggak dosa itu kan dikatakan kalau hammer teologi itu kan jadi kalau istilah melenceng ya, gitu kan itu baru dikatakan dosa gitu kan. Ya. Apakah tertulis dalam firman Tuhan ya nggak ada. Kalau apakah nggak tertulis di firman Tuhan itu nggak berdosa, nggak juga gitu kan. Nah, artinya kan kita punya hati nurani, jadi jangan sampai gara-gara kita scroll terus kita lupa apa yang menjadi prioritas kita. Terkadang kita jadi nggak peduli satu dengan yang lain. Ya seperti tadi di komunitas ya kita datang komunitas, tapi tetap buka HP scroll lah itu ya secara etis saja itu nggak masuk lah, apalagi dosa gitu. bikin yang lain jadi merasa nggak diperhatikan gitu kan, ya jadi ilfil juga, jadi batasan Tuhan juga sih. Gitu sih Kari kalau menurut gue. Ya, aku nambahin dikit ya. Kalau menurut aku, ya kalau yang namanya scroll itu menyenangkan gitu ya. Apalagi kalau ternyata yang dilihat itu sesuatu yang kita suka gitu ya, misalnya
apalah kuliner atau hobi atau apa gitu. Tapi ya balik lagi kalau memang itu ternyata memang lebih menguasai waktu-waktu kita yang seharusnya kita pakai untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi hidup kita, hidup orang lain, dan terlebih itu mengganggu relasi kita dengan Tuhan, ya aku pikir itu sudah salah. Terus juga kalau memang keseharian mungkin entah berapa jam gitu ya, tapi dia memang menghabiskan untuk scroll, ya aku pikir nggak punya tujuan hidup, itu aja. Karena kalau punya tujuan hidup yang jelas pasti itu akan dikejar, itu akan diusahakan, dan itu pasti bukan dengan scroll-scroll. Udah itu aja sih. Nah, itu ada pertanyaan nih, mungkin ini yang bisa kita diskusikan untuk sebelum menutup bagian kita gitu. Berbicara tentang komunitas tadi, itu khususnya Flo yang gabung di komunitas gereja gitu. Apa sih yang buat Flo dulu, nanti teman-teman nih bisa nambah ya. Apa yang buat Flo menarik? Oh, aku mau gabung nih, tertarik dengan komunitas gereja, supaya teman-teman di rumah juga bisa ngebangun sendiri komunitasnya dan bisa menemukan komunitas yang serupa dan bisa melihat sudut pandang yang mungkin Flo lihat gitu, yang teman-teman di rumah tidak lihat, supaya yang lain juga yang sudah punya komunitas juga bisa kurang lebih menyesuaikan lah, bisa memperbaharui komunitasnya supaya banyak orang juga, anak-anak muda khususnya, tertarik gitu untuk komunitas-komunitas rohani. Silakan. Oke, kalau aku dari cara pandang aku, kenapa aku memilih untuk masuk komunitas, karena aku tahu di era sekarang itu banyak pertemanan yang membuat jatuh dalam dosa. Itu udah banyak banget dan negatif. Dan aku mau untuk memilih teman-teman yang positif di gereja. Jadi melalui komunitas itu aku bisa berkembang juga imanku, bertumbuh bersama-sama, dan dampaknya ke depannya itu bukan membuat aku jadi aku nanti kalau gabung sama mereka itu jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih kalau dari sisi itu bisa seperti keluarga. Nah, itu bener. Jadi seperti keluarga. Jadi untuk masuk ke komunitas, pasti komunitas itu sendiri akan welcome kan. Nggak mungkin kalau kita masuk ke komunitas, mereka nolak, kamu jangan di sini atau gimana, itu kan nggak mungkin. Pasti akan welcome dan akan merasa seperti keluarga sendiri. Dan pergaulan yang baik itu tidak merusak kita kan. Kalau kebiasaan yang buruk itu merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi itu udah ada ayatnya di Alkitab juga. Jadi mungkin itu sih. Kalau untuk mencari komunitas, mungkin dari mungkin udah di sosmed itu udah banyak banget kayak komunitas di Malang apa aja. Tapi ingat, komunitasnya itu yang benar-benar dari gereja yang emang udah jelas ya, bukan berarti dari gereja yang tahu sendiri kan, mungkin ada gereja sesat atau gimana kita juga nggak tahu. Jadi mungkin lebih difilter kembali lagi. Ya, dari teman-teman mau nambahin, silakan. Ya, saya Kare. Ya, kalau aku sendiri sih ya komunitas yang pasti sefrekuensi yang bikin menarik ya. Contohnya kemarin itu ya beberapa waktu yang lalu sih, hampir setahun itu kalau saya pribadi gabung sama komunitas fotografi gitu kan. Nah, itu pun harus kita filter juga. Jadi jangan sampai fotografinya itu yang aneh-aneh, yang ekstrim gitu kan, mau moto yang di ketinggian atau apa dan sebagainya. Nah, tapi di satu sisi dari sini juga komunitas itu membawa bagaimana sih kita bisa lebih produktif, dan foto-foto yang baik tapi dengan metode yang sederhana itu sangat memberkati banyak sekali gitu. Nah, jadi itu sih yang buat saya mungkin yang menarik, kita bisa upgrade diri di komunitas itu. Ya, aku nambahin dikit ya. Terkait komunitas dengan topik malam ini yang life well lived. Jadi menurut aku tuh ya komunitas yang memang membawa
kita menjadi lebih baik, bertumbuh dan juga bisa membangun, itu aku pikir sangat penting gitu ya, karena kita nggak bisa mengalami life well lived menurutku kalau kita sendirian gitu ya. Pasti kita akan bersama Tuhan dan pasti juga dengan orang-orang yang Tuhan berikan ke kita gitu. Jadi bagi aku komunitas yang baik itu harus dihargai dan sangat disyukuri, karena itu juga dari komunitas pun kita sebenarnya juga bisa belajar memfilter gitu, karena tidak semua kan bisa kita pikirkan sendiri gitu ya. Kadang ada masukan-masukan dari teman-teman, dari kakak rohani mungkin, atau dari rekan yang lain gitu, dan itu menurut aku sangat penting gitu untuk bisa menolong kita juga. Jadi ya penting kalau kita memang punya tujuan yang baik, punya motivasi yang baik, pasti kita akan cari komunitas yang baik. Betul, sepakat. Ya aku ya teman-teman, sepakat dengan pendapat teman-teman. Yang penting itu penerimaan satu, yang kedua kita biak tadi, dan yang ketiga kita juga punya filter gitu. Jadi komunitas meskipun rohani belum tentu benar-benar rohani, terlihat rohani belum tentu benar-benar rohani. Ya, thank you banyak teman-teman malam hari ini. Ngobrolnya, diskusinya menarik, pembahasan kita masih sangat bisa kita eksplor sebenarnya, tapi waktu memang membatasi kita. Hampir sejam kita ngobrol-ngobrol dan terpotong dengan gangguan teknis tadi ya. Tapi ya puji Tuhan, bersyukur kita bisa ngobrol diskusi bareng malam hari ini. Thank you banyak atas waktunya, atas ketersediaannya, dan atas diskusinya yang seru sekali malam hari ini. Sekali lagi thank you. Mungkin terakhir boleh dari teman-teman masing-masing berikan closing statement-nya, dari Mas Dian terus ke Mbak Santi, Flo, terus nanti terakhir aku. Silakan Mas Dian. Ya, oke. Thank you semuanya. Jadi closing statement-nya kalau bagi saya pribadi sih, bagaimana kita mengalami life well lived, ya kita harus ingat kembali bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Jadi jangan sampai kita itu tawar, karena begitu kita tawar, ya hidup kita jadi nggak penuh lagi gitu kan. Nah, di sini apalagi yang kalau kita tawar, kita bisa cari-cari hal di luar, apalagi informasi api dan sebagainya. Maka kehidupan itu tambah lama nggak tambah ringan sih sebenarnya, tambah lama tambah berat gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus ingat kembali siapa kita, identitas kita, dan siapa sih Tuhan kita. Ya, kita ini penuh, nggak nyari itu di luar hal yang lain-lain, tapi hanya di dalam Yesus lah semuanya itu jadi penuh. Itu sih dari. Ya, oke, dari aku closing statement-nya aku ambil dari satu ayat nih, dari Kolose 3 ayat 10. Aku pakai versi AYT ya, Alkitab yang terbuka. Kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbarui dalam pengetahuan sesuai dengan gambar dan penciptanya. Ya, aku pilih ayat ini tuh karena topik malam ini ya, life well lived. Jadi supaya kita bisa mengalaminya, ya kita akan mengalaminya harusnya bersama dengan Tuhan. Kita udah diciptakan ya, udah diselamatkan dari tebus. Kita harusnya juga hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus gitu, bukan manusia lama gitu ya. Jadi ya harapanku juga kita semua bisa punya cara pandang sesuai dengan yang Tuhan berikan gitu ya. Makanya terus-menerus diperbarui dalam pengetahuan ya, pengetahuan oleh firman Tuhan gitu. Jadi jangan berhenti untuk belajar firman Tuhan, untuk kita bisa bijaksana dalam menyikapi tren ataupun menyikapi apapun yang terjadi di hidup kita. Itu aja. Ya, Flo, silakan. Oke, kalau dari aku sendiri untuk life well lived itu lebih jangan kita bergantung sama teknologi, jangan berfokus pada apapun itu, tetapi gimana cara kita harus untuk menjadi anak cermin Kristus sehingga hidup kita itu bisa jadi terang atau berkat. Karena dengan kita jadi garam atau terang itu bisa menjadi saksi untuk suatu hal yang bermanfaat sih orang-orang di luar sana maupun orang yang berbeda agama pun itu bisa merasakan dari kita sendiri gitu. Ya, thank you. Dari itu teman-teman, life well lived itu hidup yang penuh. Demikian juga kita, gimana caranya kita penuh? Satu-satunya cara adalah dengan komunitas rohani tadi. Dan
yang paling penting adalah penuh akan roh. Efesus 5 ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi adakah Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing? Adanya kita minta dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga hidup kita pun penuh. Kita membawa dampak, membawa garam untuk semua orang lain, dan kita juga bisa menemukan komunitas yang tepat. Bukan hanya menemukan, kita membuat gitu komunitas yang tepat juga. Dan sepakat sekali dengan Bu Evi tadi, kita harus produksi. Kita juga bisa memproduksi kepenuhan kita untuk kita bagikan dengan orang-orang sekitar kita, sehingga orang lain juga merasakan hidup yang penuh, hidup yang bermakna juga bagi hidup mereka masing-masing. Thank you banyak sekali lagi teman-teman yang sudah menemani aku ngobrol. Mas Dian, Mbak Santi, Flo, thank you banyak malam hari ini atas waktunya, atas diskusinya, atas sharingnya. Teman-teman di rumah juga, thank you yang sudah memberikan komentar, pertanyaan maupun pendapatnya. Thank you banyak teman-teman sudah menemani ngobrol. Jangan lupa minggu depan hari Selasa di jam yang sama, di hari yang sama, di akun Instagram yang sama dengan guest yang berbeda tentunya. Kita akan berjumpa lagi, berdiskusi lagi, mendiskusikan is online church enough? Menarik ya. Apakah gereja online cukup? Minggu depan kita bahas. Jangan lupa hadir, pantengin, kita diskusi bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng. Sekali lagi di Sabda Resources Instagramnya, dan pantengin dan follow akunnya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi terkait Sabda Youth dan juga konten-konten menarik lainnya. Thank you banyak. Kita tutup diskusi kita malam hari ini. Mas Dian boleh menutup kita dalam doa? Oke. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat malam hari ini, diskusi yang sangat memberkati. Tuhan, kiranya pimpin kami penuh dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap apa yang kami diskusikan dalam kebenaran-Mu saja yang senantiasa menerangi setiap jalan-jalan kami. Saat ini ya Tuhan, biarlah setiap hidup kami mengalami kepenuhan, dan hanya Engkau saja yang membuat apa yang hidup kami belum penuh, Engkau yang memenuhkannya, hingga hidup kami boleh melimpah, hidup kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati Pablo, berkati Mas Santi, berkati Kare, dan juga Mbakmu sendiri, agar nantiasa Tuhan di dalam hari-hari kami ke depan, kami boleh semakin menjadi alat Tuhan yang senantiasa membawa kerajaan Allah hadir di tengah bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Thank you. Bye-bye. Salam keluarga.